Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dua pintu masuk wisatawan mancanegara yakni di Bali dan Kepulauan Riau sudah dibuka untuk turis asing. Lantas bagaimana kesiapan Batam di Kepulauan Riau sebagai pintu masuk turis asing di tengah pandemi COVID-19? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Wali Kota Batam, ada Muhammad Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rudi. Sejauh ini bagaimana kesiapan di Kota Batam menyambut kedatangan wisatawan mancanegara di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air, Pak Rudi? Secara kalau kita bicara kesiapan, dari awal memang sudah kita siapin. Karena travel bubble ini kita sudah mulai dari 2020 akhir, masuk ke 2021, baru 2022 kemarin lah oleh Bapak Presiden dan Perdana Menteri Singapura sudah ada kesepakatan agar di Kota Batam dan Bintan segera bisa dibuka travel bubble. Tentu waktu yang begitu lama, setahun lebih kita mempersiapkan, khusus di Kota Batam sendiri, yaitu ada satu lokasi yang kita siapkan di Nusa Point, telah kita siapkan untuk kunjungan wisatawan khusus dari Singapura. Tentu semua persyaratan telah kita siapkan termasuk dari Singapura sendiri. Sudah buka hampir lebih kurang 2 minggu, sampai hari masih review mereka yang ke Kota Batam. Baik, artinya sudah cukup siap ya Pak Rudi ya, persiapan sudah hampir setahun ini. Lantas untuk prosedurnya Pak, bagaimana terkait dengan turis asing yang akan masuk ke Batam ini akan seperti apa secara detailnya? Ya, kalau untuk aturan di Indonesia sendiri saya kira banyak kemudahan yang kita berikan. Tapi mungkin dari Singapura yang jadi masalah. Antara lain itu karantina perorangan ini. Waktunya terlalu lama, mereka balik dari Batam, kembali ke Singapura, mereka dikarantina sampai 14 hari atau 7 hari. Tentu ini pasti mereka tidak ingin ke sini. Kalau mereka ke sini ada kebebasan, lokasi tujuan travel bubble-nya sudah kita tentukan, yaitu di Turi Beach, hotel, yaitu lapang golf. Mereka hanya boleh datang dan berkegiatan di lokasi itu. Intinya mereka sudah dikarantina lokasi itu, tapi sambil bisa wisata. Tapi setelah mereka kembali ke Singapura, kan aturan Singapura yang berlaku. Dan mereka harus dikarantina 7 hari. Intinya mungkin aturan dari dua negara ini yang perlu dibuat kembali. Artinya ada kemudahan di Indonesia dan ada kemudahan di Singapura juga. Tapi ini belum selesai juga. Kemarin kita sudah laporan ke Pak Sesmenko tentang kondisi ini. Karena sampai hari ini pun belum ada yang masuk ke Kota Batam kecuali para tenaga kerja asing yang ada di Kota Batam ini sendiri. Baik, artinya kami konfirmasi sejauh ini belum ada wisatawan mancanegara yang masuk di Kota Batam, begitu ya Pak Rudi ya? Iya, kecuali yang bekerja ya. Kalau bekerja memang industri dan usahanya ada di Kota Batam mereka tetap masuk, tapi bukan pakai travel bubble. Aturan secara umum yang digunakan untuk masuk ke Kota Batam. Baik. Terkait dengan travel bubble ini, untuk hotelnya apakah satu lokasi atau terpisah di beberapa hotel begitu Pak di Kota Batam? Dan ada berapa banyak hotel untuk travel bubble ini? Iya, jadi di satu kecamatan, yaitu satu kelurahan juga, Kelurahan Batu Besar, itu ada 2 hotel, satu Turi, satu Batam View. Ada 3 hotel, satu lagi saya lupa namanya, tapi 3 lokasi itulah menjadi travel bubble yang ditelantarkan oleh Pak Presiden dan berada di Singapura. Kita sudah sangat siap, sampai pekerjanya pun kita sudah, vaksinnya sudah ketiga kali, sudah masuk booster. Dan kita sudah sepakat dengan mereka, para pengelola hotel dan lapangan golf. Ini bukan hotel aja, ada lapangan golf. Kita sudah sepakat sebetulnya seluruh pekerjaannya itu pun juga divaksin sampai 3 kali dan mereka nanti akan terisolasi di tempat di mana mereka bekerja. Sehingga sampai kita mau menjaga keamanan para turis, maka seluruh pekerjaannya juga akan diisolasi di tempat mereka di mana mereka bekerja. Intinya sangat aman buat orang Singapura sebetulnya. Baik, Pak Rudi, untuk 3 lokasi hotel travel bubble ini apakah menawarkan atraksi wisata yang sama atau berbeda? Dan apakah turis asing ini bisa memilih dari 3 lokasi ini? Tergantung tujuan wisatanya ke Batam ya. Kalau hotel mereka boleh pilih karena 3-nya itu ada di Nusa. Itu ada lapang golf yang kita siapkan. Tergantung tujuan mereka mau ke Kota Batam. Karena sebelum mereka datang, mereka juga harus mengisi duluan form tujuan wisata ke Batam arahnya kemana.
Sehingga setelah masuk itu yang kita arahkan dan tim daripada Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau juga siap untuk menyambut ini. Sesuai dengan tujuan mereka mau ke Kota Batam. Baik, artinya mereka dapat pemilihan dan sesuai wilayah yang mereka tuju begitu Pak Rudi. Pak Rudi, terkait dengan potensi kunjungan turis asing ke Indonesia termasuk ke Kota Batam, ini seperti apa Pak potensi untuk kembali menghidupkan geliat pariwisata khususnya di Kota Batam kalau kita bandingkan datanya sebelum pandemi seperti apa Pak? Saya kira boleh katakan zero ya. Dulu datang hampir 2 juta, kita urutan nomor 2 di Indonesia setelah Bali, Batam baru Jakarta. Dulu tahun 2016-17, Bali, Jakarta baru Batam. Tapi alhamdulillah kita sudah membuka tempat-tempat atau tujuan destinasi di Kota Batam sehingga peningkatannya cukup signifikan. Sehingga hampir 2 juta orang ke Kota Batam sebelum COVID pandemi ini sendiri. Tapi setelah COVID, ya kita lihat sama-sama sudah jadi zero. Seluruh pelabuhan sudah tidak ada aktivitas karena yang wisata sudah tidak masuk. Mungkin karena aturan negaranya yang ketat ya. Tentu ini sangat pengaruh kepada ekonomi Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Karena ada 2 kabupaten kota yang di Provinsi Riau, 1 Batam, kedua Bintang, yang sumber pendapatannya tidak lepas daripada wisata ini sendiri. Tapi meskipun hari pandemi COVID berjalan, wisata kita tidak aktif lagi, tapi kami masih ada industri-industri yang ada di Kota Batam. Dan itu masih berlangsung dan saya bersyukur peningkatannya cukup signifikan. Meskipun COVID, tapi industri, elektronik dan segala macam ini cukup signifikan naik. Mungkin karena daerah negara lain tutup, maka pindahnya ke Kota Batam. Tapi yang kita sangat kasihan mungkin daerah Bintang, karena kehidupannya cuma dari wisata saja. Ini seperti di Bali, kalau Bintang tutup saja wisata, langsung tutuplah PAD-nya. Sehingga operasional untuk kabupatennya juga jadi masalah juga. Baik. Pak Rudi, saat ini Indonesia juga sudah mengkonfirmasi adanya kasus Omikron di tanah air dalam penularan COVID-19. Sejauh ini seperti apa Pak persiapan Anda di sana dan juga Satgas untuk meminimalisir adanya penularan varian Omikron ini, namun wisatawan mancanegara yang ada di sana bisa tetap berwisata dengan aman? Ya, ini jadi satu masalah baru. Mungkin gelombang ketiga untuk Kepri dan Kota Batam dan Bintang, khusus Omikron ini sudah mulai ada kelihatan menanjak. Karena hampir 3 minggu terakhir ini penambahan COVID di Kota Batam dari pernah zero hampir sebulan, sekarang sudah hampir 100 lebih. Hari ini saja, semalam saja menambah hampir 51 orang. Artinya ini sudah menanjak ke atas dan kemarin kita sudah zoom dengan Pak Men, dipimpin oleh Pak Menko, agar segera kita melaksanakan prokes kesehatan yang ada di Batam dan Indonesia sebetulnya. Tapi kita di Batam sebetulnya sudah kita siapkan, karena untuk menangkal COVID ini mungkin menurut saya hanya 2 saja hari ini. 1, vaksin buat masyarakat mungkin yang baru dosis 1, belum dosis 2, yang sudah dosis 2 harus masuk ke booster. Ini akan kita galakkan terus supaya ini cepat selesai. Yang kedua buat anak-anak umur 6 tahun sampai 11 ini masih belum full untuk di Kota Batam. Ini baru sekitar 60 sekian persen dan masih kita kejar juga supaya nanti bisa 100%. Dan untuk yang dosis ketiga kita baru sekitar hampir 50%, jadi masih banyak yang belum tervaksin, maka ini akan jadi masalah juga. Yang kedua tentu tidak ada lain memakai masker setiap masyarakat, dan mulai tadi malam sudah kita tegakkan dan tim sudah berjalan. Tim terpadu, bukan tim hanya dari kami pemerintah daerah, tapi di situ TNI Polri dan seluruh unsur kekuatan kita kerahkan untuk agar bagaimana masyarakat bisa memakai masker. Kedua, tentu kegiatan-kegiatan yang kita anggap tidak perlu lagi di masyarakat, ini akan kita larang supaya mengurangi kegiatan sehingga tidak terjadinya penyebaran COVID yang begitu cepat, khusus virus Omikron ini sendiri. Dan Batam sudah mulai dari malam. Ya, kita harapkan tidak ada lonjakan kasus di Kota Batam dan protokol kesehatan ini terus diperketat untuk menyambut wisatawan mancanegara di Kota Batam. Terima kasih Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Rudi.